Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadifan Fasya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai termokimia dalam rangka pengayaan untuk mapel kimia. Kita lanjut ke next slide. Berikut adalah bagan pelajaran termokimia di materi termokimia. Kita lanjut ke pengertian termokimia. Jadi termokimia itu adalah cabang ilmu yang mempelajari kalor reaksi dan merupakan salah satu bagian pembahasan termodinamika. Oke, lanjut ke pengertian energi. Energi adalah sesuatu yang dimiliki materi sehingga dapat melakukan sesuatu atau kapasitas. Jadi dengan energi yang kita miliki kita dapat melakukan kerja. Di mana rumus energi itu adalah EM sama dengan EK ditambah EP. EK ini adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Nah, di sini juga ada entalpi ini. Entalpi itu simbolnya adalah H. Entalpi merupakan besaran yang menyatakan jumlah energi. Besar entalpi tergantung pada jumlah zat yang diketahui. Nah, next, ini ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis yang lain. Hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama nih yang ada di termodinamika, yaitu di mana rumusnya adalah delta U sama dengan Q plus W. Di mana delta U merupakan perubahan energi dalam, Q merupakan perubahan kalor, dan W merupakan kerja yang dilakukan, itu aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini juga di dalam termokimia itu juga ada sistem dan lingkungan, di mana sistem merupakan bagian alam semesta yang sedang kita bicarakan. Misalnya, sistem itu merupakan reaksi yang terjadi di dalam gelas kimia. Nah, di luar gelas kimia tersebut disebut lingkungan itu. Contohnya, jika terjadi perubahan sistem, dikatakan bahwa sistem itu telah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jika disekat terhadap sekitar sehingga kalor tidak mengalir antara sistem dan lingkungan, maka perubahan yang terjadi di dalam sistem disebut adiabatik. Selama perubahan adiabatik, suhu sistem akan bertambah. Jika sistem melepaskan panas, itu adalah reaksi eksoterm, dan suhu sistem akan berkurang jika sistem menyerap panas, reaksi endoterm. Jadi kalau suatu suatu peristiwa jika dia menyebabkan panas, berarti itu termasuk reaksi eksoterm, dan kalau dia setelah peristiwa tersebut dingin, itu termasuk reaksi endoterm. Nah, diperlukan suatu besaran baru yang berhubungan dengan perubahan kalor pada tekanan tetap, itu adalah entalpi atau dengan simbol H. Di mana rumus H itu merupakan U ditambah PV. V besar ya ini ya. Sehingga perubahan entalpi dapat dinyatakan delta H sama dengan delta U ditambah P dikali delta V. Nah, sistem juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, yang seperti yang kita ketahui ini, reaksi antara logam Na di dalam air. Jadi logam Na dicampur dengan air di dalam tabung yang terbuka. Maka H2 itu akan terbentuk dan kalor yang dihasilkan akan keluar dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi gas hidrogen yang dihasilkan dari logam dengan air, antara logam dicampur dengan air, itu gas hidrogen akan keluar dari sistem menuju ke lingkungan, keluar jadi gitu. Keluar dari tabung yang terbuka. Nah, ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor nih, tetapi tidak terjadi pertukaran materi.
Yang terakhir ada sistem terisolasi, adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dan kalor antara sistem dan lingkungan. Misalnya reaksi yang terjadi dalam termos yang rapat. Jika sistem tidak terisolasi dari sekitar, maka kalor mengalir di antara sistem dan sekitar sehingga memungkinkan suhu sistem konstan ketika reaksi terjadi. Perubahan yang terjadi pada suhu konstan disebut isoterm. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada suhu tetap itu disebut perubahan isoterm. Nah, kita masuk ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebagian besar reaksi kimia tidak tersekat dengan lingkungannya. Jika campuran reaksi membebaskan energi, maka akan melepaskan panas. Jadi ketika kita membebaskan energi, maka akan melepaskan panas juga. Setiap perubahan yang membebaskan energi ke lingkungannya disebut reaksi eksoterm. Jadi perubahan yang membebaskan energi dan menghasilkan panas dan melepaskan panas itu disebut reaksi eksoterm. Jadi reaksi eksoterm adalah suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial bahan kimia yang terlibat itu akan berkurang. Terkadang perubahan kimia juga terjadi dengan menaikkan energi potensial zat-zat yang terlibat. Berarti terjadi penurunan energi kinetik atau penurunan suhu. Jika campuran reaksi tidak tersekat, maka kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Reaksi ini disebut reaksi endotherm. Jadi kalau reaksi endotherm itu dari lingkungan ke sistem, jadi dari luar masuk dalam. Kalau sistem lingkungan kan dari dalam keluar gitu. Suhu campuran reaksi turun dan energi potensial itu akan bertambah. Oke, kita masuk ke perubahan entalpi alias delta H. Kenapa disimpulkan dengan delta H? Karena perubahan adalah delta, entalpinya adalah H. Jadi perubahan entalpi adalah delta H. Perubahan entalpi merupakan selisih ini antara produk akhir dan entalpi reaktan atau awal. Jadi delta H adalah sigma akhir dikurang sigma awal. Dimana diketahui 1 kalori itu 4,18 joule dan 1 kilokalori adalah 4,184 kilojoule. Menentukan entalpi dengan eksperimen kapasitas panas dan kalor jenis. Kapasitas panas sama dengan kalor jenis dikali massa. Nah, ini dimana energi panas itu rumusnya adalah M kali C kali delta T atau delta suhu, perubahannya suhu. C itu kalor jenis. Nah, kita masuk ke alat-alatnya nih. Ke alat-alat yang digunakan untuk eksperimen. Itu ada kalorimeter, adalah alat untuk mengukur kalor reaksi. Tuh, kalorimeter termos adalah kalorimeter gelas kopi. Menentukan jumlah atau harga entalpi delta H dengan data perubahan entalpi standar. Nah, entalpi pembentukan dinyatakan delta HF. Nah, di sini tuh ada beberapa entalpi. Ada entalpi pembakaran, pembentukan, penguraian. Nah, kalau pembentukan itu dinyatakan atau disimbolkan dengan delta HF. Sebagai contoh, di dalam soal diketahui hidrogen ditambah setengah oksigen, hasilnya adalah H2O, di mana entalpi pembentukan itu minus 283. Nah, dimana kalau minus itu termasuk reaksi eksoterm, jadi dia sistem ke lingkungan. Dimana kalau contoh yang kedua itu H2, hidrogen ditambah setengah oksigen menghasilkan H2O, dimana entalpi pembentukannya adalah plus 242 kilojoule. Besar delta HF atau besar entalpi pembentukan itu bergantung pada suhu, tekanan, fisis, reaksi, dan produk yang diketahui. Jadi delta HF itu sama dengan delta HF produk dikurang reaksi gitu. Nah, kita masuk ke contoh strukturnya. Metana terdiri atas 4 ikatan C dan H. Metana itu kan CH4, dimana CH4 C G tambah 4H sama dengan
di mana diketahui delta H-nya itu 1664 kilojoule. Jikalau kalau digambar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu kalau digambar. Cara mencarinya adalah 1664 kilojoule dikurang 4 mol. Nah, 4 mol itu dari mana? Diketahui dari mol CH. Mol CH. H memiliki 1 mol. Jadi 416 kilojoule per mol. Baik, lanjut ke soal di mana ada pertanyaan. Pembakaran 24 gram metana dapat mendidihkan air 25 derajat Celcius. Sebanyak berapa gram? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tulis diketahui dulu. Diketahui pembakaran 24 gram zat metana berarti CH4, dimana kan kalau rumus kimia dari zat metana itu adalah CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan CO2G ditambah 2H2O. Nah, dimana dia delta H-nya itu berapa? Min 840 kilojoule. Nah, yang pertama kita harus cari molnya dulu nih. Kita akan mencari mol si CH4. Cara mencari mol itu adalah M per Mr. Masih ingat kan? N sama dengan M per Mr. Nah, massa dari CH4 di dalam soal berapa? 24 gram. Oke, 24 per Mr dari CH4. C itu 12. H itu 1 kali 4. Berarti 12 tambah 4. Berarti 1,5 mol. Nah, kenapa bisa 1,5 mol? Itu 24 per 16. Nah, okay. Next, kita mencari kalornya. Minus 840 kilojoule per mol yang diketahui di dalam soal dikali mol yang udah kita cari tadi 1,5 mol. Jadi mol ketemu mol dicoret. Minus 840 dikali 1,5 berapa? Hasilnya nanti bakalan minus 1260 kilojoule. Maka kalau minus ini termasuk reaksi endotherm. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.